Halo, perkenalkan saya Yakubus Panjaitan, mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya dengan NIM 23302080 status 57. Pada video ini saya akan mengulas kembali pelajaran yang telah diberikan Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan, yang akan membahas mengenai anatomi klinik sistem kardiovaskular. Jadi dalam video ini kita akan membahas terkait anatomi klinik sistem kardiovaskular dan juga beberapa penyakit yang terkait dengan sistem kardiovaskular. Langsung saja kita mulai. Ya, pertama kita harus membahas jantung. Seperti yang kita ketahui, jantung ini adalah organ yang berperan penting atau sangat penting dalam sistem kardiovaskular. Jantung ini berfungsi sebagai pompa darah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, seperti yang kita ketahui, jantung ini terbagi menjadi 4 ruang. Ada atrium kanan dan kiri, ada ventrikel kanan dan kiri. Atrium kanan dan kiri ini lebih sering disebut atau lebih dikenal dengan serambi, sementara ventrikel kanan dan kiri ini lebih sering disebut dengan bilik. Jadi untuk mekanisme aliran darahnya adalah sebagai berikut. Jadi darah yang penuh karbon dioksida dari kepala, dada hingga lengan itu akan masuk melalui vena cava superior menuju atrium kanan dari jantung. Dan eh, darah yang penuh kandungan karbon dioksida dari perut dan ekstremitas bawah itu akan masuk ke atrium kanan jantung itu melalui vena cava inferior. Nah, ketika darah sudah masuk ke atrium kanan, darah yang penuh karbon dioksida, ini akan melalui sebuah katup yang membatasi atrium kanan dan ventrikel kanan, yang dimana katup ini disebut dengan katup tricuspid. Setelah melalui katup itu, darah yang penuh karbon dioksida ini akan bermuara di ventrikel kanan. Nah, dari ventrikel kanan, darah ini kemudian akan dipompa menuju tungkus pulmonalis melalui sebuah katup juga yang disebut dengan katup pulmonalis. Setelah itu, darah yang sudah berada di tungkus pulmonalis ini akan dibawa terus-menerus melalui kapiler-kapiler hingga eh, berhasil masuk ke paru-paru. Apa tujuannya dibawa ke paru-paru? Jadi tujuannya adalah untuk melakukan pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen karena darah yang masuk tadi adalah darah yang penuh dengan karbon dioksida sementara tubuh kita itu memerlukan banyak oksigen sehingga akan terjadi pertukaran di sana di paru-paru. Setelah terjadi pertukaran di paru-paru, nantinya darah yang penuh oksigen akan masuk ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Nah, dia itu akan bermuara di atrium kiri. Jadi, setelah bermuara di atrium kiri, darah yang penuh oksigen ini akan melalui sebuah katup menuju ventrikel kiri. Katup ini adalah katup yang membatasi atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup ini disebut dengan katup mitral. Nah, dari ventrikel kiri inilah darah akan dipompa menuju arcus aorta dengan melalui sebuah katup yang disebut dengan katup aorta. Nah, setelah itu, setelah melewati katup aorta, darah akan sampai ke arcus aorta dan kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi-nutrisi lainnya. Mungkin itu saya yang bisa dijelaskan mengenai mekanisme dalam darahnya. Nah, ini kurang lebih sama. Nah, inilah gambaran dari sistem aliran darah di dalam tubuh kita. Jadi, pernah dijelaskan tadi, darah yang biru di sini adalah menggambarkan darah yang rendah oksigen atau tinggi karbon dioksida, sedangkan yang merah ini adalah darah yang tinggi akan kandungan oksigen. Jadi darah yang tinggi karbon dioksida ini akan masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium kanan. Dan kemudian darah penuh karbon dioksida ini akan melewati katup yang disebut dengan katup tricuspid menuju ke ventrikel kanan. Kemudian dari ventrikel kanan, darah ini akan dipompakan menuju trunkus pulmonalis dengan melalui sebuah katup yang disebut dengan katup pulmonalis dan kemudian akan dibawa terus menerus hingga sampai kepada paru-paru untuk melakukan pertukaran karbon dioksida dengan oksigen sehingga nanti darah yang sudah penuh dengan
oksigen akan kembali masuk ke dalam jantung agar dipompakan ke seluruh tubuh itu melalui vena pulmonalis. Akan bermuara di atrium kanan. Dan darah yang bermuara di atrium kanan ini akan melewati sebuah katup yang disebut katup mitral dan akan bermuara di ventrikel kiri. Setelah bermuara di ventrikel kiri, darah ini akan dipompakan oleh ventrikel kiri ke arcus aorta dengan melalui sebuah katup yang disebut dengan katup aorta. Kemudian setelah sampai di arcus aorta, darah ini akan dibawa dan disalurkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi pasokan dari oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan perlu diingat juga bahwa dalam pembuluh darah ini terdapat otot-otot yang mengatur uh, pembesaran dan pengecilan pembuluh darah kita ini. Karena kita tahu pembuluh darah kita ini sangat elastis, dia itu bisa menyesuaikan melakukan pembesaran atau yang disebut dengan vasodilatasi dan pengecilan yang disebut dengan vasokonstriksi sesuai dengan keadaan yang dialami oleh tubuh kita. Dan tonus-tonus atau pergerakan dari otot yang ada di uh, pembuluh darah ini sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon dalam tubuh kita. Sebagai contoh, hormon hormon mohon maaf, hormon adrenalin dan hormon angiotensin ini sangat berpengaruh pada vasokonstriksi atau pengecilan dari pembuluh darah di dalam tubuh kita. Jadi itulah contoh dari mekanisme aliran darah dalam tubuh kita. Dan perlu diingat tadi bahwa pembesaran pengecilan dari pembuluh darah yang elastis ini dipengaruhi oleh hormon, dapat mengatur vasokonstriksi dan vasodilatasinya. Mungkin itu saja mengenai aliran darah. Kita boleh lanjut ke gagal jantung. Jadi, gagal jantung ini merupakan sebuah kelainan yang terjadi dalam sistem kardiovaskular. Untuk pengertiannya, gagal jantung ini adalah satu kegagalan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Dapat juga diartikan bahwa kegagalan jantung kongestif adalah suatu kegagalan pemompaan. Untuk etiologinya itu ada disfungsi miokardial, beban tekanan darah sistolik berlebihan atau systolic overload, ada beban volume berlebihan atau diastolic overload, dan ada peningkatan kebutuhan metabolik serta gangguan pengisian atau hambatan input. Untuk pencetusnya ada hipertensi, infark, emboli paru, infeksi, aritmia, anemia, febris, terus emosional, kehamilan atau persalinan, serta pemberian infus atau transfusi. Nah, untuk patofisiologinya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, darah tersebut eh, atau pembuluh darah tersebut untuk vasokonstriksi dan vasodilatasinya itu dia itu sangat dipengaruhi oleh hormon. Misal dalam keadaan bahaya, maka memori otak kita itu akan menyimpulkan bahwa yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang bahaya. Misal ketika kita bertemu dengan hewan atau binatang buas, maka memori-memori tubuh kita itu akan mengatakan bahwa kita hadapi ini adalah sesuatu yang berbahaya. Sehingga tubuh nantinya akan mensekresikan hormon adrenalin dari glandula suprarinalis ke aliran darah kita, sehingga ini akan memicu terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah kita. Nah, di dalam hukum fisika ada yang disebut bahwa ada hukum fisika yang mengatakan bahwa volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Sehingga ketika terjadi uh, penurunan volume, maka akan terjadi peningkatan dari tekanan. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Ketika pembuluh darah kita ini mengecil atau vasokonstriksi, maka akan terjadi peningkatan dari tekanan darah kita. Nah, jadi pada keadaan normal, ada yang disebut dengan refleks simpatis, di mana refleks ini bekerja ketika kita dalam bahaya, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, bertemu hewan atau binatang buas, hormon adrenalin disekresikan, maka akan terjadi vasokonstriksi dan terjadi peningkatan tekanan darah. Ini dalam mekanisme normal atau hal yang normal kita atau hal yang normal kita alami dalam tubuh kita. Namun setelah bahaya atau kondisi yang mengancam tersebut selesai,
atau sudah berlalu, maka tubuh kita ini akan mengalami sebuah refleks yang dinamakan refleks parasimpatis, di mana pembuluh darah kita ini akan kembali ke ukuran semula dan tekanan darah juga akan kembali ke ukuran semula. Itu adalah mekanisme normal. Namun pada beberapa orang terdapat stres atau beban pikiran berlebihan, panik, ketakutan yang berlebihan, sehingga dia itu tubuhnya secara terus-menerus mensekresikan hormon adrenalin. Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darah kita ini akan terus-menerus vasokonstriksi dan tekanan darah kita itu akan tinggi. Jadi misal ada orang yang mempunyai beban pikiran yang begitu banyak, selalu panik, selalu stres, maka di dalam tubuh itu vasokonstriksi dan peningkatan tekanan darah tersebut bukan termasuk refleks simpatis lagi, tapi dia itu sudah menetap, sudah menjadi hal yang terus-menerus sehingga terjadi vasokonstriksi terus-menerus dan peningkatan darah terus-menerus. Apa efeknya? Karena dia itu vasokonstriksi dan tekanan darah terus-menerus itu, pembuluh darah akan melakukan adaptasi karena dia uh, dipaksa terus-menerus vasokonstriksi, dia akan melakukan uh, adaptasi dengan pembentukan jaringan ikat. Nah, dengan adanya jaringan ikat ini, tentu pembuluh darah kita itu telah mengalami yang disebut dengan remodeling sehingga dia akan menjadi kaku. Nah, bukan hanya itu, ketika terjadi vasokonstriksi atau pengecilan pembuluh darah ini dan tekanan darah meningkat, maka ventrikel kiri kita itu harus meningkatkan tekanannya dengan berkontraksi lebih keras lagi, kerja lebih berat lagi, dari yang tadinya tekanan 120 itu sudah cukup, namun karena dia terus-menerus tekanannya tinggi, maka dia harus meningkatkan tekanan lebih lagi, 140, 160, bahkan ke 180. Jadi yang terjadi di sini adalah ventrikel kiri kita ini akan bekerja secara berlebihan, secara terus-menerus. Ibarat seperti, di logika seperti kita mengangkat beban secara terus-menerus setiap hari, maka otot-otot kita itu akan mengalami pembesaran, atau disebut dengan hipertrofi. Hal yang sama akan terjadi pada ventrikel kiri, karena dia harus memberikan tekanan yang lebih setiap harinya, setiap detak dia harus memberikan tekanan yang lebih, maka lama-kelamaan dia ini akan mengalami hipertrofi. Ini disebut dengan hipertrofi ventrikel kiri. Namun, sama seperti manusia yang berolahraga atau angkat beban tersebut, dia juga membutuhkan istirahat yang cukup agar ototnya ini bisa menjaga sel-selnya dapat baik dan tidak mengalami kematian. Namun kita tahu jantung ini berkontraksi terus-menerus, itu tidak pernah berhenti bekerja dalam tubuh kita. Sehingga karena tidak adanya istirahat, maka justru sel-sel otot dalam ventrikel kiri ini akan mengalami kematian. Dan ventrikel kiri ini akan mengalami kerusakan dan kelelahan. Ya, jadi karena dia bekerja berlebihan secara terus-menerus, bebannya selalu bertambah, karena tekanan darah tinggi terus-menerus, dan tidak adanya istirahat, membuatnya mengalami kematian sel-sel otot dan mengalami kelelahan. Apa dampak dari kematian sel otot dan kelelahan ventrikel kiri ini? Nanti akan terjadi yang disebut dengan uh, dekomposisi. Jadi jantung kita ini secara normal memiliki uh, mekanisme yang jalan sesuai dengan hukum Franz Starling. Jadi hukum Franz Starling ini mengatakan bahwa misalnya darah yang diterima oleh ventrikel kiri sebanyak 200 cc maka akan dipompakan sebanyak 200 cc juga. Atau ketika ventrikel kanan menerima darah sebanyak 200 cc maka akan uh, dikeluarkan sebanyak 200 cc juga. Tapi ketika tadi sel otot jantung ini, sel otot ventrikel ini sudah mati dan mengalami kelelahan, maka dia tidak dapat lagi mengimbangi hal tersebut, sehingga misal darah yang masuk 200 cc dia hanya mampu mengeluarkan 100 cc, misal darah yang masuk 300 hanya mampu dikeluarkan sebanyak 200 cc. Nah,
Inilah yang disebut dengan dekom- dekompensasi jantung, di mana dia tidak bisa memompa darah dengan sebanyak yang diperlukan oleh tubuh. Karena yang masuk 200, tapi yang dipompakan 100. Jadi tidak ada keseimbangan di sana, sehingga inilah yang disebut dengan keadaan gagal jantung yang disebabkan oleh dekompensasi tersebut. Nah, dengan terjadinya dekompensasi tersebut, maka misal darah masuk ke ventrikel kiri itu 200 cc, tapi yang dikeluarkan hanya 100 cc, maka yang 100 cc yang tidak dikeluarkan tersebut akan mengantri di atrium kiri. Nah, sehingga terjadi juga peningkatan tekanan di atrium kiri. Dengan terjadinya peningkatan tekanan di atrium kiri, juga akan mau terjadi peningkatan di vena-vena pulmonalis, dan begitu begitu selanjutnya tekanan tinggi tersebut akan melebar bahkan hingga sampai ke pembuluh darah yang ada dalam paru. Akibatnya apa? Akibatnya nanti cairan darah akan merembes melalui pembuluh darah dan masuk dalam paru-paru, sehingga cairan-cairan ini akan menghambat sirkulasi udara di dalam paru-paru, karena kita tahu paru-paru ini tempat pertukaran gas karbon dioksida dan dengan gas yang oksigen. Di sana terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Namun ketika cairan dari pembuluh darah merembes, maka tentu akan terjadi sumbatan di sana, sehingga sirkulasi udara tidak lancar, sehingga umum juga ditemukan keluhan yang disebut dengan sesak napas pada pasien-pasien mengalami gagal jantung. Nah, perembesan cairan-cairan ini akibat tekanan tinggi ini disebut dengan edema pleura. Eh, Mohon maaf, akan disebut dengan edema paru. Edema paru ini adalah sebuah keadaan di mana paru kita itu dipenuhi dengan cairan-cairan yang tidak seharusnya ada cairan di sana. Nah, dengan terjadinya peningkatan tekanan tersebut akan terus melakukan pelebaran, karena akan terus menerus berlanjut peningkatan tekanan darahnya, bahkan nanti sampai ke arteri pulmonalis juga akan mengalami yang disebut dengan peningkatan tekanan darah tersebut, karena dia akan terus mengalami pelebaran tekanan, sehingga ventrikel kanan ini juga harus bekerja lebih berat untuk mengimbangi tekanan darah yang sudah tinggi tadi. Dia harus meningkatkan kontraksinya, dia harus memiliki beban yang lebih berat dari sebelumnya, sehingga hal yang terjadi di ventrikel kiri tadi terjadi juga di ventrikel kanan. Jadi dia bekerja dengan beban ekstra secara terus-menerus, tanpa berhenti, tidak ada istirahat, sehingga juga karena mengalami kelelahan dan kematian sel otot di sini. Sehingga dari yang tadinya hanya hipertrofi atau gagal jantung kiri, terjadi juga hipertrofi ventrikel kanan, atau menyebabkan gagal jantung kanan juga. Jadi ini bersifat kompleks ya. Jadi hanya karena gangguan atau hipertrofi dan kelelahan pada ventrikel kiri ini dapat menyebabkan gangguan bahkan hingga sampai ke ventrikel kanan, sehingga gagal jantungnya semakin hari semakin lebih berat jika tidak dilakukan penanganan dengan tepat. Nah, mungkin itu saja yang sudah saya jelaskan mengenai patofisiologi dari gagal jantung. Intinya, gagal jantung ini terjadi karena peningkatan tekanan darah secara terus-menerus, dan itu disebabkan oleh stres, panik berlebihan, ketakutan yang berlebihan secara terus-menerus. Dan pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan-gangguan lain juga di luar jantung, seperti edema paru tadi. Selanjutnya kita akan bahas patofisiologi lagi. Jadi kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan tadi untuk gagal jantung ini. Di gagal jantung ini ada gagal ventrikel kiri dan gagal ventrikel kanan. Untuk gagal ventrikel kiri, yaitu akan
menurunkan curah jantung. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia itu sudah kelelahan, level ototnya sudah mati karena bekerja berlebihan secara terus-menerus, maka curah jantungnya akan menurun. Akhirnya apa? Tekanan atrial diastolnya akan meningkat dan tekanan atrium kiri juga akan meningkat. Nah, inilah yang saya sebutkan dengan pelebaran pelebaran tekanan tinggi tadi dari yang tadinya ventrikel mengalami tekanan tinggi sampai ke atrium kiri bahkan hingga vena pulmonalis juga mengalami peningkatan tekanan dan ini dapat menyebabkan edema paru seperti yang saya jelaskan tadi adanya perembesan cairan darah dari pembuluh darah yang ada di paru ke dalam paru sehingga terjadi edema paru dan hal tersebut terjadi karena peningkatan tekanan arteri pulmonalis. Lalu selanjutnya untuk gagal ventrikel kanan, curah jantung juga menurun karena kerja berlebihan. Selanjutnya tekanan kardiaspor juga meningkat, tekanan atrium kanan juga meningkat, dan tekanan vena subclavian juga meningkat. Nah, itu gagal jantung ini dapat juga menyebabkan asites dan hepato-gali. Asites ini adalah kondisi di mana perut kita itu, perut itu ditemukan cairan yang menumpuk sama seperti edema paru tadi ini karena adanya perembesan-perembesan dari pembuluh darah di sekitar daerah perut kita sehingga terjadi penumpukan cairan di sana. Nah, untuk tanda dan gejala dari gagal jantung atau heart failure ini untuk gagal jantung kiri tanda dan gejalanya itu perasaan badan lemah, cepat lelah, berdebar-debar, sesak napas, batuk, anoreksia, keringat dingin, batuk berdarah, kemudian ada juga yang sudah penurunan fungsi ginjal. Lalu untuk gejala gagal jantung kanan itu ada edema, anoreksia, mual, asites, dan sakit di daerah perut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan gagal jantung atau heart failure. Selanjutnya kita akan membahas gangguan lain pada sistem kardiovaskular yaitu heart valve disease atau penyakit katup jantung. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa katup, lebih tepatnya 4 katup pada jantung kita. Yang pertama itu katup yang membatasi atrium kanan dan ventrikel kanan, yang saya jelaskan itu disebut dengan katup tricuspid. Lalu ada katup yang membatasi ventrikel kanan dengan tungkus pulmonalis disebut dengan katup pulmonalis. Kemudian ada katup yang membatasi atrium kiri dengan ventrikel kiri disebut katup mitral dan ada katup yang membatasi ventrikel kiri dengan arcus aorta yang disebut dengan katup aorta. Jadi ada katup tricuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Nah, untuk uh, heart valve disease ini pengertiannya itu penyakit katup jantung adalah kondisi ketika jantung tidak berfungsi dengan baik yang dapat terjadi pada satu atau lebih katup jantung sehingga tidak dapat mengalirkan darah seperti seharusnya. Akibatnya aliran darah tidak menentu dan sulit dipompa dari jantung. Ya, tentunya dengan seperti kita tahu kan tadi katup ini seperti eh, pintu ya, pintu untuk aliran darah kita di jantung. Tentu dengan adanya kelainan di sana, maka aliran darah kita ini juga tidak menentu dan sulit dipompa dari jantung. Tidak beraturan seperti itu dan dia akan menyebabkan gangguan pada pompaan jantung kita. Nah, ini contohnya jika katup jantung itu normal, dia akan ketika tertutup akan seperti ini. Namun ketika dia mengalami heart valve disease atau penyakit katup jantung, dia tidak akan menutup sempurna seperti ini. Ada celahnya di sini. Tidak menutup sempurna seperti di sini. Dapat terlihat jelas perbedaannya di sini. Dan begitu juga ketika katup jantung normal itu terbuka, dia gambarannya terbuka secara sempurna seperti ini. Namun pada gangguan atau penyakit katup jantung ini, dia tidak dapat terbuka secara sempurna seperti gambar di sini. Dapat dilihat perbedaannya sangat jelas. Dan untuk jenis-jenisnya itu ada penyakit katup jantung jenis regurgitasi. Ini kondisi di mana katup jantung tidak dapat menutup rapat. Contohnya seperti ini tadi ya. Ketika normal itu dia menutup sempurna, ketika regurgitasi itu dia seperti ini, dia tidak menutup sempurna, dia ada celahnya,
sehingga darah yang tidak seharusnya masuk malah masuk. Nah, lalu kemudian ada jenis stenosis, di mana ini merupakan kondisi katup jantung tidak dapat terbuka secara sempurna. Nah, ini tadi pada kondisi normal ya, terbuka sempurna seperti ini, namun pada stenosis dia itu tidak dapat terbuka sempurna, sehingga darah yang masuk itu tidak dapat mengalir sesuai jumlah yang seharusnya, sehingga dia itu mengganggu mekanisme aliran darah dalam jantung juga. Dan kemudian ada atresia. Ini biasanya bawaan lahir di mana katup jantung itu tidak terbentuk dengan normal dan tidak memiliki lubang untuk mengalirkan darah. Nah, untuk etiologinya bawaan lahir ada ya seperti yang saya jelaskan pada jenis atresia tadi. Kemudian ada etiologinya eh, gagal jantung, penyakit autoimun, obesitas, hipertensi, osteoporosis, dan kardiomiopati. Untuk tanda dan gejalanya itu, detak jantung itu tidak beraturan, kemudian ada nyeri dada, pusing dan kelelahan, sesak napas, serta edema atau pembengkakan pada kaki. Mungkin itu saja yang saya jelaskan terkait dengan penyakit paru jantung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uh, penyakit paten ductus arteriosus atau ductus arteriosus paten. Nah, pada keadaan bayi dalam kandungan dan beberapa jam setelah lahir itu terdapat sebuah ductus yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonaris. Uh, Hubungan ini terjadi karena bayi dalam kandungan itu ataupun bayi yang beberapa jam setelah lahir itu belum menggunakan paru-parunya secara optimal, sehingga ada hubungan antara uh, aorta dengan arteri pulmonalis. Tapi pada keadaan normal, beberapa jam setelah lahir, uh, saluran atau penghubung dari aorta dan arteri pulmonaris yang disebut ductus arteriosus ini, dia itu akan menutup, akan tertutup dan ada pembatas yang disebut dengan ligamentum arteriosus, sehingga tidak ada lagi hubungan antara uh, aorta dengan arteri pulmonalis. Namun, pada kelainan yang disebut dengan paten ductus arteriosus ini, ligamentum ductus arteriosus itu bisa saja tidak terbentuk secara sempurna atau bahkan tidak ada. Sehingga apa yang terjadi, apa efeknya? Darah yang uh, mengalir di aorta akan mungkin masuk ke arteri pulmonalis. Sehingga apa efeknya? Kita tahu kan aorta itu adalah pembuluh darah yang dipenuhi dengan darah yang penuh oksigen yang telah siap disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Namun ketika darah yang penuh oksigen ini, darah yang penuh atau tinggi oksigen ini eh, berhasil masuk ke arteri pulmonalis, maka itu artinya darah yang tinggi oksigen ini akan kembali dibawa ke dalam paru-paru. Apa efeknya? Jadi ya tubuh kita itu kekurangan suplai oksigen karena tadi darah yang tinggi oksigen itu justru masuk dan dibawa kembali ke dalam paru-paru. Nah, itu akan mengganggu sistem kardiovaskular kita, di mana ya kita kekurangan oksigen dan justru paru-paru kita itu harus bekerja lebih berat karena darah yang masuk ke sana justru lebih banyak dengan berhasilnya masuk dari pembuluh darah otak kita. Jadi seharusnya ada ligamentum di sana ya, ligamentum arteriosus. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu, dia itu tidak memiliki gejala pada pasien ductus arteriosus kecil, namun pada yang lebih besar dia memiliki gejala napas cepat dan sesak napas, kemudian mudah lelah, kemudian pada bayi itu tidak lancar dalam menyusu, berat badan sulit naik, dan mudah berkeringat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dari paten ductus arteriosus atau ductus arteriosus paten. Selanjutnya kita akan membahas tetralogi Fallot. Tetralogi Fallot ini adalah kombinasi dari gangguan sistem kardiovaskular yang terdapat di jantung yang biasanya terdapat pada bayi. Ada makanya disebut tetralogi karena terdiri dari 4 gangguan atau 4 kelainan. Ada penyempitan atau narrowing pulmonari
narrowing of pulmonary valve atau penyempitan dari katup pulmonari, ada overriding aorta, ada ventricular septal defect, dan ada uh, penebalan dari dinding ventrikel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan septal defect. Nah, jadi dalam jantung yang normal itu terdapat pembatas antara uh, atrium kanan dengan atrium kiri, ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Pembatas itu disebut dengan septum. Nah, jadi untuk pembatas atrium kanan dengan kiri disebut dengan atrial septum, dan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri disebut dengan ventricle septum atau ventricle septal. Nah, uh, jadi pada keadaan septal defect ini terjadi uh, cacat atau kelainan sehingga uh, septum atau pembatas ini tidak terbentuk secara sempurna, sehingga tetap ada hubungan antara atrium kanan dan kiri, misalnya pada atrial septal defect. Nah, tentu ini akan mengganggu sistem sirkulasi dalam tubuh kita, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa atrium kanan ini adalah tempat mengalirnya darah yang tinggi karbon dioksida. Sementara untuk atrium kiri ini adalah tempat mengalirnya darah yang sudah penuh dengan oksigen. Jika terdapat hubungan atau celah di antara kedua atrium ini, maka tentu akan mengganggu sistem sirkulasi kita, karena darah yang penuh karbon dioksida bisa saja masuk ke atrium kiri dan kembali sampai ke seluruh tubuh, atau sebaliknya darah yang penuh oksigen justru masuk ke atrium kanan. Nah, itu tentu merupakan sebuah kelainan yang mengganggu sistem kardiovaskular kita. Demikian juga yang terjadi pada ventrikel kiri dan kanan, ada yang disebut dengan ventricle septum. Jadi kelainannya disebut ventricular septal defect. Jadi pembatas itu tidak terbentuk secara sempurna, ada lubang di sana yang menyebabkan mereka, sehingga tadi kan darah di ventrikel kanan ini adalah darah yang tinggi karbon dioksida, dan di ventrikel kiri tinggi akan oksigen. Ketika terjadi hubungan di sana, maka bisa terjadi darah dari ventrikel kanan masuk ke kiri atau dari kiri masuk ke kanan, sehingga misalnya ketika darah yang dari ventrikel kanan masuk ke ventrikel kiri itu kan masih tinggi karbon dioksida, justru itu yang dipompakan ke seluruh tubuh kita, dan itu akan mengganggu sistem sirkulasi atau sistem kardiovaskular dari tubuh kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari septal defect. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang disampaikan terkait dengan anatomi klinik sistem kardiovaskular, kemudian terkait dengan kelainan-kelainannya, ada gagal jantung, heart valve disease, patent ductus arteriosus, dan tetralogi empalos, serta uh, septal defect atau septum defect. Mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Atas kekurangan atau kesalahan saya dalam video ini, saya mohon maaf. Kiranya video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.